Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Slide. Guys, kali ini saya melanjutkan video berikutnya. Saya akan mendemokan bagaimana membuat sebuah background otomatis menggunakan fitur pelajari atau explore. Oke guys, saya langsung buka saja dokumen barunya. Teman-teman coba lihat. Oke, dokumen baru sudah terbentuk dan ini adalah standar tampilan yang awal gitu ya. Sebenarnya banyak tema sini guys. Di sini banyak tema di area kanan teman-teman bisa lihat. Tetapi saya tidak ingin menggunakan tema ini terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kita merancang sebuah background otomatis berdasarkan tema dari presentasi kita. Oke, langkah pertama saya tambahkan saja dulu slide baru. Oke, kemudian di slide baru ini guys, karena saya ingin membuat background, maka hal yang berkaitan dengan tulisan saya hapus terlebih dahulu. Oke, sehingga lembarnya kosong. Yang ini saya biarkan dulu guys. Oke, ini saya buat. Lalu bagaimana saya menambahkan background otomatis? Teman-teman bisa melalui fasilitas insert ya, melalui sisipkan, lalu gambar, lalu telusuri internet. Oke. Nah, telusuri internet, teman-teman bisa cari misalnya teman-teman ingin membuat presentasi soal objek wisata di Indonesia. Misalnya gitu ya. Oke, saya tulis saja wisata Indonesia. Oke, wisata Indonesia. Maka di sini teman-teman akan diberikan beberapa gambar yang bisa teman-teman gunakan. Oke. Informasinya sih gambar-gambar yang muncul di sini guys itu sudah bebas digunakan gitu ya, artinya tidak melanggar hak cipta gitu. Oke, yang pertama mungkin teman-teman lihat saya sorot, saya pilih ini ya guys, saya pilih ini lalu saya buat tambahkan, lalu kemudian ini dan satu lagi ini deh ya, 3 gambar saya sisipkan ke dalam sini guys ya, sehingga masuk 3 gambar. Oke, lalu ketiga gambar ini teman-teman buat zigzag. Zigzag itu artinya teman-teman bebas mau modelnya seperti apa, tetapi zigzag bertumpuk gitu ya. Nah, zigzag misalnya saya buat begini, sudah ya. Nah, sehingga ada 3 gambar guys di sini dengan tema wisata Indonesia gitu ya. Oke, lalu ketiga gambar ini saya select. Selectnya itu teman-teman bisa langsung begini, itu select gitu ya, atau kontrol klik kemudian klik gambar kedua, klik gambar ketiga. Oke, tombol kontrolnya tetap ditekan guys gitu ya. Jadi saya ulangi, saya tekan tombol kontrol, saya klik gambar pertama, tombol kontrolnya masih saya tekan, saya klik lagi, tombol kontrolnya masih saya tekan, saya klik lagi, sehingga jadilah 3 gambar. Oke, saya gabungkan, diselect bersama-sama. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan setelah kita select seperti ini guys? Kita tekan tombol pelajari, atau kalau teman-teman settingannya bahasa Inggris namanya explore gitu ya. Nah, yang simbolnya bintang saya klik, maka akan muncul ini. Nah, tuh guys, oke. Jadi artinya dia akan memberikan alternatif beberapa desain background berdasarkan gambar yang kita pilih. Coba teman-teman lihat, ada desain pertama, desain kedua, desain ketiga, desain keempat gitu ya. Oke, teman-teman bebas pilih yang mana. Teman-teman misalnya klik lagi yang ini. Ini kan tadi area kosong guys ya. Kita hapus. Lalu saya klik ini guys. Nah, saya klik ini kan muncul ya. Ini muncul desain pertamanya. Saya coba pelajari lagi tadi. Nah, ini dia. Oke, saya pilih desain pertama. Nah, maka ini background saya guys. Oke. Indah kan gitu ya. Jadi artinya teman-teman nggak perlu repot-repot membuat sebuah background gitu ya, mendesain, dan teman-teman cukup manfaatkan fitur pelajari tadi sehingga menjadi sebuah background. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan background yang berbeda? Ini kan dia akan memberikan 1, 2, 3, 4, 5 alternatif background guys. Ya udah, teman-teman biar tidak memulai lagi, teman-teman bisa klik kanan lalu duplicate slide gitu ya, maka fasilitas automatic background masih tetap terbawa guys. Anggaplah slide kedua ini saya pakai backgroundnya yang ini, kemudian slide ketiga saya pakai backgroundnya yang agak melingkar lah gitu ya. Kemudian slide keempat, slide berikutnya saya buka duplicate slide.
Oke, lalu saya ganti backgroundnya, modelnya seperti ini. Nah, tuh, sehingga kemudian saya duplicate slide lagi, saya ganti background berikutnya adalah modelnya yang belum dipakai mana guys ya. Oke, yang belum dipakai. Nah, ini. Oke, sehingga saya sudah menyiapkan slide presentasi dengan berbagai bentuk background guys, dengan fitur pelajari gitu. Kalau teman-teman tidak ingin memakai di gambar yang sama, teman-teman bisa juga teman-teman insert lagi dengan insert slide baru ya, slide baru. Di sini slide baru guys. Oke, kemudian ini saya hapus garisnya. Sudah ya. Ini saya tutup saja guys gitu ya. Oke, lalu saya sisipkan gambar telusuri internet. Oke, saya ulang. Saya wisata Indonesia, tetapi saya pakai gambar yang berbeda guys. Oke. Ya, saya pakai inilah satu, saya pakai peta. Oke. Oh, maaf, saya klik, saya pakai peta. Kemudian gambar kedua ini dan gambar ketiga saya bilang ini. Oke. Maka saya sisipkan. Sudah. Maka muncullah ketiga gambar yang kita pilih dalam slide ini. Oke guys. Nah, kalau dalam keadaan begini teman-teman langsung lakukan fitur pelajari, maka dia pun akan memberikan beberapa alternatif nih guys gitu. Langsung teman-teman nggak perlu select lagi. Nah, ini background pertama, background kedua, background ketiga, background keempat. Oke guys. Ya sudah, misalnya saya bilang bahwa di sini saya berhasil pakai background pertama. Oke. Nah, itu saya duplicate slide lagi, saya bisa pakai background yang berikutnya. Nah, gitu. Ini kan tadi banyak guys ya, banyak gitu. Oke. Nah, begitulah cara membuat automatic background dengan fitur ekspor atau pelajari pada Google Slide guys. Teman-teman silahkan praktekkan saja. Ini gampang kok gitu ya. Teman-teman hanya perlu mencoba sehingga nanti teman-teman secara maksimal bisa membuat slide dengan begitu indah. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.